Selamat siang untuk kita semua. Pak Kes yang saya hormati, ketiga Asubah bersama seluruh jajaran staf baik PNS, CPNS maupun non PNS. Hari ini kita lakukan rapat kerja teknis terkait penanganan pelanggaran, pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai lanjutan dari rapat kerja teknis dan BIMTEK yang sudah dilakukan di RI di pusat, yakni di Banten, dan lanjutannya di provinsi sudah dilakukan pada minggu lalu, dan sekarang kita tidak lanjuti terkait rakernis yang sudah dilakukan oleh pusat dan provinsi di kabupaten. Nah, untuk itu sebelum saya membuka, saya sedikit memberikan gambaran terkait rakernis pada hari ini, dan nanti silakan dari Pak Kes memberikan keterangan tambahan. Setelah itu dibuka baru dilanjutkan dengan kegiatan rakyatnya. Baik. Tujuan dari rapat kerja teknis penanganan pelanggaran hari ini sebagai bimbingan teknis internal kita antara komisioner dan staf untuk ketika kita melakukan pengawasan terkait verifikasi dan penetapan partai politik, perlu kita mengetahui prosedur atau mekanisme bagaimana kalau ada pelanggaran pada saat pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, supaya sebelum kita melakukan pengawasan dan sebelum kita menemukan atau ada laporan terkait pelanggaran pada masa pendaftaran, verifikasi dan penetapan, maka secara internal perlu kita lakukan bimbingan teknis atau rapat kerja teknis untuk kita mengetahui terkait apa saja yang ingin kita kerjakan. Nah, sebagai gambaran dalam materi ini, saya mau sampaikan bahwa materi ini materi pokoknya pada peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu. Itu materinya. Materi pokoknya ada di situ. Nah, ketika kita sudah mengetahui secara jelas terkait PKPU 4, maka apa yang kita kerjakan, pencegahan, pengawasan maupun penindakan tidak susah pada tahapan ini. Baik, ini saja yang mau saya sampaikan. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Kes untuk memberikan arahan tambahan, baru kita buka. Dan sudah diarahkan oleh Pak Ketua bahwa ini merupakan tindak lanjut daripada kegiatan di Jakarta yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dan sudah dilaksanakan juga oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita pembekalan internal terhadap Bawaslu dalam hal ini kepada Basta yang akan melakukan tugas-tugas pengawasan, terlebih di pengawasan verifikasi faktual. Untuk itu pada kesempatan ini diharapkan supaya kemudian kita semua pada siang hari ini bisa memahami secara detail
instrumen-instrumen apa saja yang kita pakai untuk kemudian melakukan tugas dan fungsi pengawasan kita di bahasa contoh bahasa dengan apa kita dan terlepas daripada itu sampai pada penetapan apa saja yang harus disiapkan. Dari segi pengawasan kita sampaikan bahwa alat formulir moneter itu menjadi instrumen pokok kita, instrumen banyak kita untuk kemudian akan dibawa serta dalam melakukan pengawasan dan melekat terhadap verifikasi keanggotaan partai politik dan kepengurusan partai politik. Dari berbicara soal kepengurusan berarti di situ ada beberapa variabel, ada beberapa item di situ terkait dengan 30% keterwakilan perempuan dan juga ada namanya kantor atau sekretariat partai politik dan itu ditambah verifikasi faktual. Perlu kita ketahui bahwa pendaftaran dimulai dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 14 Agustus. Pendaftaran itu secara terpusat sebagai dasar hukum tadi sudah disampaikan Ketua KPU 24/2022. Di situ dia menegaskan bahwa pendaftaran itu sangat di bawah verifikasi, ya verifikasi yang kedua, verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual. Terkait dengan verifikasi administrasi sampai hari ini kabupaten KPU kabupaten pun belum mendapatkan akses impor. Jadi mereka juga hari ini belum kerja. Tadi malam saya ikut dari penanganan juga di Bawaslu pelaksanaan Bawaslu RI. Pematerinya juga Pak Habib Udin, mantan anggota Bawaslu RI, menyampaikan bahwa tidak seperti saja. Hari ini kita masih melakukan tugas kita sebagai pengawas pemilu dalam konteks pembuatan kapasitas kelembagaan. Jadi KPU saja hari ini belum melakukan apa-apa kabupaten kota, apalagi Bawaslu. Makanya beliau menyampaikan bahwa kita perlu mempersiapkan diri secara baik. Soal kapasitas kita sebagai pengawas pemilu untuk kemudian menjadi bekal ketika kita turun melakukan verifikasi faktual dan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai November nanti. Makanya dari malam sampai jam 11 saya ikuti, memang sedikit guyon, tetapi faktanya demikian bahwa hari ini kita belum kerja dalam konteks melakukan tugas pengawasan terhadap pendaftar verifikasi yang lengkap. Tetapi sebuah kewajiban kita sebagai pengawas pemilu, secara kelembagaan perlu kita mempersiapkan diri untuk kemudian bisa menjadi bahan untuk bawa ke tahapan verifikasi. Ini menjadi tanggung jawab kita. Perlu disampaikan juga bahwa memang informasi media bahwa rekrutmen Pendeto Arman Panwasya dilaksanakan September. Tetapi semoga pada saat tanggal 15 Oktober kita sudah hadir. Tetapi kalau belum pun kita sudah mempersiapkan diri secara baik di bawah kabupaten kota dengan personil yang cukup. Saya pikir ini sangat cukup karena nanti teknis kerjanya akan dibagi per kelompok kerjaan. Untuk itu sebentar akan disampaikan beberapa materi poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Ketua sebagai koordinator revisi. Saya pikir kita semua sebagai koordinator lain administrasi maupun pengawasan BHR harus juga serius dalam mengikuti kegiatan kita hari ini. Jadi pada kesempatan ini saya berterima kasih karena kita dibekali dengan materi-materi yang dapat penjelasan yang cukup bagi kita semua, sehingga semua ini berjalan dengan baik untuk kita ke depan semua baik lagi. Mungkin itu saja penyampaian saya. Kurang lebihnya terima kasih dan selamat siang. Itu
akan menuju ke sengketa proses juga. Nah, tapi hari ini setelah kita melihat materi pokoknya pada PKPU 4 ini, maka kita akan mengetahui bahwa dugaan pelanggaran administrasi, pidana atau kode etik atau sengketa proses itu larinya kemana? Kita akan tahu. Baik. Dasar dari materi ini Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Dasarnya ketika terkait alur, terkait mekanisme atau prosedur mulai dari pendaftaran, verifikasi dan penetapan, ketika ada dugaan pelanggaran pada alur ini, baru kita tindak. Yang pertama, kita lihat mulai dari 29 sampai 31 Juli pengumuman pendaftaran parpol sudah lewat. Sekarang masanya pada pendaftaran partai politik 1 Agustus sampai 14 Agustus. Ini ada perubahan regulasi. Yang lama itu 7 hari, sekarang 14 hari. Kalau memenuhi syarat, dia masuk pada verifikasi administrasi. Nah, coba diperkecil sebagai berikut. Nah, ini alurnya. Nanti bisa kita lihat per orang. Alurnya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan satu persatu ini karena ini di pengawasan ada, tetapi maksudnya ini kita terjemahkan ke dugaan pelanggarannya. Nah, dari semua alur dengan jadwal, dengan tanggalnya sudah ditetapkan itu, contohnya verifikasi administrasi. Nah, tanggal 2 Agustus sampai 11 September. Nah, ini verifikasi administrasi ini memang harus dari partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 4% secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat provinsi dan DPR kabupaten kota, itu kayak PSI, PKPI, Perindo, Hanura, Bulan Bintang. Itu mereka tidak memenuhi 4% ambang batas nasional, tapi DPRD kabupaten kota maupun provinsi mereka ada. Jadi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 4% secara nasional hasil pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat provinsi dan DPR kabupaten kota, itu kayak PSI, PKPI, Perindo, Hanura, Bulan Bintang. Itu mereka tidak memenuhi 4% ambang batas nasional, tapi DPRD kabupaten kota maupun provinsi mereka ada.